Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mempraktekkan tentang menerapkan tata letak halaman dan konten yang dapat digunakan kembali pada Microsoft Word 2010. Baiklah, kita akan membahas yang pertama, menerapkan dan memanipulasi pengaturan halaman. Yang kedua, menerapkan tema. Yang ketiga, buat konten dalam dokumen dengan menggunakan alat bagian cepat. Yang keempat, membuat dan memanipulasi latar belakang halaman. Yang kelima, membuat dan memodifikasi header dan footer. Baiklah, kita akan membahas bagian pertama, yaitu menerapkan dan memanipulasi pengaturan halaman. Dan di sini kita akan mengubah margin halaman dengan cara di bagian tab bar ini kita pergi ke pack layout, lalu di bagian pack setup kita klik margin. Lalu di sini ada beberapa margin yang kita pilih jika kita ingin memilih margin ini. Dia akan membuat seperti ini. Jika kita ingin membuatnya secara manual, di bagian custom margin kita tinggal pilih saja ukuran mana yang ingin kita pakai, lalu kita tekan OK. Selanjutnya, untuk memasukkan spasi yang tidak terputus dengan cara di bagian tab ini kita beri ke insert, lalu di bagian kanan ini yang tertulis simbol kita tekan dan more simbol, lalu di bagian ini kita beri ke special karakter dan kita lihat di sini yang tertulis non breaking space. Shortcut key-nya ini Ctrl+Shift, kita tinggal insert dan dia akan timbul spasi kayak ini. Selanjutnya yaitu untuk bagaimana cara kita untuk otomatis memutuskan baris dan kata penghubung. Di bagian pack layout ini, di halaman pack setup ini, kita pergi ke ini di hyphenation, kita tekan, lalu kita klik yang otomatis, maka secara otomatis dia akan mengecil spasi pada dokumen kita. Jika kita ingin mengembalikannya lagi, kita kembali dengan klik non. Selanjutnya yaitu untuk menyisipkan hentian halaman dengan cara yang pertama, kita bisa di bagian insert ini, di bagian halaman page kita bisa menyisipkan hentian halaman dan memunculkan satu halaman kosong. Untuk mengembalikannya kita bisa hapus saja seperti ini. Dan cara yang kedua yaitu di bagian page layout, di bagian page setup ini kanan atas ada tulisan break, kita klik dan di sini muncul ada beberapa dan kita pilih bagian page ini, maka akan muncul yang seperti tadi. Kita bisa menghapusnya. Dan yang kedua, shortcut key dengan cara kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu menerapkan tema. Untuk menerapkan tema, kita pergi ke bagian page layout, lalu di bagian kelompok themes ini kita klik yang themes ini, lalu kita klik saja
tema mana yang kita inginkan, maka dia akan menulis. Selanjutnya, untuk mengubah warna tema font atau efek pada tab tata letak halaman atau page layout ini, di bagian tema font, lalu di sini ada color, font dan efek. Kita bisa masukkan warna mana yang kita inginkan seperti ini. Ada banyak sekali warna, lalu font yang kita inginkan, dan juga efek yang kita inginkan seperti ini. Jika kita menginginkan efek, maka dia akan otomatis terpasang dalam dokumen kita. Jika kita ingin membuat warna baru, kita pergi ke page layout dan di bagian color ini kita create a new color. Lalu di sini kita bisa membuat warna-warna baru yang kita inginkan. Lalu kita langsung bisa menerapkan lalu men-save-nya seperti ini. Dan kita bisa melihat kembali warna kita yang kita buat tadi, dan kita tekan saja itu. Jika kita ingin mengganti atau membuat font baru, di bawah di bagian page layout di kelompok tema ini, kita pergi ke font, lalu create a new font. Lalu di sini kita bisa membuat font baru. Seperti di bagian heading, kita bisa membuat gaya font lain, dan juga di bagian body kita bisa membuat yang lain. Lalu kita masukkan nama, terserah mau nama apa, lalu kita tinggal save. Kita masuk pada pembahasan ketiga, yaitu membuat konten dalam dokumen dengan menggunakan Quick Parts Tool. Untuk memasukkan bagian cepat apapun pada tab sisipkan atau insert ini, di bagian teks ini kita pergi ke Quick Parts, lalu di bagian Building Blocks Organizer ini kita tinggal masukkan building blocks yang kita inginkan seperti ini. Lalu kita tinggal insert saja. Jika kita ingin memasukkan properti dokumen dinamis pada tab sisipkan ini, di bagian teks kita klik lagi Quick Parts, lalu di bagian dokumen properti kita tinggal tekan saja yang kita inginkan, lalu dia akan timbul seperti ini. Jika kita ingin memasukkan field, kita tekan lagi Quick Parts, lalu ke field. Lalu di sini ada bermacam-macam field, tinggal kita insert atau kita klik OK saja, maka dia akan muncul. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk membuat cover page dengan cepat, yaitu di bagian insert, lalu di bagian kelompok page kita pergi ke halaman cover page, dan di sini ada bermacam-macam cover page, dan kita bisa memilih cover mana saja yang kita inginkan. Ya, kita masuk pada pembahasan yang keempat, adalah membuat dan memanipulasi latar belakang halaman. Dan yang pertama,
untuk menambahkan batas halaman di bagian page layout, dan di kelompok page background ini kita tambahkan page border seperti ini. Dan di sini terdapat banyak sekali page border, dan jika kita ingin menambahkan border atau shading, kita bisa memilih dari semua ini. Dan juga kita bisa menambahkan warna di latar belakang dokumen kita seperti ini di bagian page layout, dan di kolom page background kita pergi ke page color, dan kita bisa menambahkan warna seperti ini, dan kita bisa menerapkan warna yang kita inginkan, misalkan warna biru, maka backgroundnya akan menjadi warna biru, dan warna yang kita inginkan. Jika ingin mengganti kembali, kita bisa ke warna putih seperti ini. Jika kita ingin menambahkan watermark pada dokumen kita bisa pergi ke page kelompok background, lalu di watermark, dan kita bisa memilih beberapa di sini untuk menambahkan watermark, atau kita bisa membuat watermark sendiri seperti ini. Di bagian printer watermark kita pergi ke teks watermark, lalu kita bisa menuliskan watermark apa saja atau tulisan apa saja seperti ini. Lalu kita hilangkan semi transparan ini, lalu klik OK. Dia akan timbul seperti ini. Jika kita ingin menghapus watermark, kita tinggal remove, maka dia akan hilang. Dan jika kita ingin menambahkan watermark gambar, kita pergi ke watermark, lalu di bagian custom watermark, lalu kita printer watermark, lalu centang yang picture watermark, select picture, dan kita tinggal masukkan gambar yang kita inginkan seperti ini. Kita langsung insert. Jika kita ingin membuat yang tidak terlalu transparan atau lebih hidup, kita hilangkan washout, lalu klik OK, maka dia akan timbul seperti ini. Jika kita ingin menghapus lagi, kita kembali ke watermark, lalu remove watermark. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir atau kelima, yaitu membuat dan mengubah header dan footer. Pada halaman insert, operatif insert, kita pergi ke kelompok header and footer, dan di sini kita bisa memilih header atau footer, tapi kita pilih aja header, dan kita masukkan header yang kita inginkan, misalkan yang alfabet ini, maka header akan otomatis terisi dalam dokumen kita. Dan jika kita ingin menghapus header ini, kita klik 2 kali pada header, lalu kita tekan delete,
seperti ini, lalu kita close header, maka dia akan hilang. Jika kita ingin memasukkan tanggal dan waktu pada header dan juga nomor, di bagian header ini kita tekan, lalu kita klik di mana saja yang kita ingin memasukkan tanggal, dan di sini kita masukkan tanggal atau format tanggal yang kita inginkan seperti ini. Maka tanggal akan otomatis terpasang dalam dokumen kita. Jika kita ingin menambahkan nomor pada dokumen dan pada header kita di page number, top of page,